Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta qumu lillahi qanitin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah sholat subuh Masjid Al-Wafali rahimani rahimakumullah. Bersyukur tak henti-hentinya kita kepada Allah, sebagaimana tak henti-hentinya Allah memberi nikmat kepada kita. Nikmat iman, Islam, sempat, sehat, kuat, sehingga kita bisa hadir bersama-sama menjadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari. Sesungguhnya kehadiran kita itu bukan karena kekuatan tenaga kita, ada yang lebih kuat daripada kita tapi tidak mampu juga hadir walaupun diundang, sama-sama diundang oleh Allah. Tetapi kehadiran kita adalah pilihan dari Allah. Kalau Allah tidak berikan kekuatan dari Allah, tidak dipilih oleh Allah, maka walaupun dekat tidak bisa hadir. Jadi itu yang harus kita yakini, sehingga kita harus tambah bersyukur karena masih dipilih Allah. Dan sifat pilihan Allah itu bisa permanen, bisa sementara. Permanen kalau kita menjunjung tinggi nikmat Allah, bersyukur kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan sifat permanen. Bahkan syukur itu, kata Gus Baha, syukur itu lebih tinggi dari takwa. Karena ada ayat wattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Jadi lebih tinggi syukur gitu ya. Begitu tingginya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya orang yang paling dapat menghargai Allah itu adalah orang yang bersyukur. Karena nikmat Allah yang sangat banyak, maka kita bisa melakukan takwa. Hadirin rahimani rahimakumullah, kita menjadi hamba yang dipilih Allah untuk hadir dalam menunaikan sholat itu adalah merupakan hak mutlak Allah yang wajib kita syukuri, karena amal yang pertama dihisab dari kiamat itu awwalu ma yuhassabu bihi yaumal qiyamatis sholat. Amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat sebelum amal-amal lain dihisab adalah sholat. Jadi kita hadir ke masjid ini, salah satu tujuan pentingnya menjaga sholat, karena hafidhu ala sholawat, itu jagalah atau peliharalah sholat-sholat kalian. Bagaimana menjaga sholat? Dijaga waktunya, dijaga caranya, dijaga tempatnya sesuai dengan koridor perintah Allah. Bagaimana menjaga waktu sholat? Karena Allah menetapkan bahwa sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi kita harus menunaikan sholat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Itu
Maka waktu sholat yang paling utama kata Nabi adalah fil mubakkir, ya, atau di awal waktu, ya, itu paling utama pada saat adzan dikumandangkan. Ini waktu yang paling utama. Makanya afdholus shalah fi awwali waktiha, seutama-utama orang sholat apabila dia bisa menjaga di awal waktu di mana adzan dikumandangkan. Ya, itu pertama. Yang kedua, dijaga caranya. Jadi karena sholat adalah ibadah, maka bagaimana kaifiyah sholat itu adalah perkara yang sangat saklek, gitu. Artinya sudah diatur bagaimana cara atau kaifiyah sholat mulai dari niat sampai salam. Bahkan salah satu cara penting yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah dan tidak pernah ditinggalkan itu berjamaah, ya. Sholat dilakukan secara berjamaah. Apakah pernah Rasulullah meninggalkan sholat jamaah? Tidak. Walaupun dalam keadaan sakit, Rasulullah itu walaupun sakit dipapah oleh sahabatnya, ya, Abu Bakar, Ali, memapah ke masjid. Dia nggak bisa ngimami, dia nunjuk Abu Bakar sebagai imam. Itu apa artinya? Pentingnya menjaga sholat berjamaah, ya. Walaupun sakit, dia tetap hadir untuk tetap menegakkan sholat berjamaah. Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu tadi kata hafidhu, ya, menunjukkan perintah untuk menjaga secara berjamaah. Mengapa? Karena orang itu sholat berjamaah itu, ya, ibaratnya kalau kita menjelaskan kepada orang pada umumnya itu, ya, kayak orang jual pisang. Jual pisang itu kalau kita jual pisang ijen, itu yang payu larang itu yang gede-gede, ya, yang berada di apekan paling atas itu, ya. Kalau yang di apekan paling akhir itu kan kecil-kecil, biasanya nggak payu gitu, ya. Tapi kalau adolnya tundunan, maka masa borong kan gitu, ya. Itu biro isini sama ini kan, ya. Begitu juga kita berjamaah banyak sekali barokahnya, ya. Ada kekurangan yang satu dilengkapi dengan kelebihan yang lain. Mungkin kita tidak khusyuk, imamnya khusyuk, kan gitu, ya. Mungkin kita kalau sendirian itu nilainya rendah, karena berjamaah nilainya 27 derajat, kan itu, ya. Bahkan 27 derajat itu menggunakan istilah derajat, ya, enggak kali itu loh. Kenapa? Apa bedanya derajat dengan kali itu, ya? Kalau di dalam matematik kan kali itu kan dipingno, ya, 27 kali, tapi bisa wa isrina darajah, 27 derajat. Derajat itu kalau dalam matematika itu pangkat. Jadi misalnya bilangan berderajat 2 itu artinya X pangkat 2. Itu, ya, kalau dalam bahasa matematik, ya. Derajat itu artinya pangkat. Jadi sholat kita itu sebenarnya kalau kita lihat, ya, dalam hadis-hadis Nabi itu bahwa kita itu beramal terhadap kebaikan itu, ya, maka baru niat saja itu belum ada wujudnya itu, ya, itu sudah dikasih pahala 1. Misalnya kita sudah niat sholat jamaah, tiba-tiba meninggal dunia, atau sakit parah yang tidak sadar itu, ya, itu dihitung 1, itu kan pahalanya 1, ya.
itu ternyata satu dari mana itu? Satunya itu ternyata berasal dari ayat di juz 6 itu mengatakan manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan baginya 10 pahalanya. Itu tuh artinya derajat amal seorang sebenarnya iya 10 ya dikasih 10 kali lah, ini kali 10 kali ya. Orang berbuat baik, berbuat amal soleh, satu dia dilipat gandakan ya. Kalau ini berarti dilipat gandakan, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan baginya 10 kali lipatnya. Nah, itu 10 itu artinya 10 kali itu artinya adalah 10 berderajat 1 ya. Kalau diubah ke dalam derajat maka 10 kali itu sama dengan 10 pangkat 1. Jadi 10 berderajat 1 itu kalau dalam bahasa matematika. Jadi orang berbuat satu kebaikan dia mendapatkan derajat 1 dari 10 karena memang derajat di sini 10-an per 10-an. Maka kalau sholat jamaah, as-sholatul jamaah khairum min sholatil fati bisa baina wa isrina derajat. Artinya sholat jamaah dibanding sholat sendiri itu selisihnya 27 derajat. Derajatnya 20 itu maksudnya kan. Artinya derajat 20 berarti 10 pangkatnya 27. Kalau 10 berderajat 1 kan sama dengan kali 10 ya. Tapi kalau 10 derajatnya 27 bisa wa isrina derajat, berarti kan 10 pangkat 27. Kira-kira bisa membedakan enggak? Kita bisa 10 pangkat 27 itu kalau di komputernya juga nggak bisa ngitung. Ya jebol itu. Jadi hanya bisa nulis 10 pangkat 27, nggak bisa itu. Karena apa? Tidak ada bahasa yang bisa merepresentasikan 10 pangkat 27 secara deskriptif. Coba apa? Triliun, biliun, saking sulitnya sehehehe gitu ya. Ya, artinya itu derajat yang sangat besar gitu ya, yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu bagi orang yang paham tentang sholat jamaah, maka ketinggalan sholat jamaah, ketinggalan saja itu sudah menangis gitu ya. Karena apa? Karena merasa ketinggalan, kehilangan sekian banyak ya, sekian banyak derajat dari Allah yang harusnya milikku, harusnya kita miliki ya. Wah, tidak jadi kita miliki ya. Kalau kita semuanya bertransaksi dalam dagang itu mau dapat untung sekian gitu ya. Tapi kok nggak jadi, wah mesti hati kita ada perasaan sayang kan gitu ya. Tapi kalau nggak ada perasaan rugi, nah itu tanda-tanda iman dalam hati kita ini kacau ya imannya. Makanya itu definisi indikator iman itu dijelaskan secara lugas oleh Allah. Definisinya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Innama dalam bahasa Arab itu artinya pembatasan. Sesungguhnya hanyalah. Coba dicari di Quran. Ayat-ayat yang diawali dengan kata innama itu pasti itu adalah pembatasan. Sesungguhnya hanyalah, hanyalah. Orang yang beriman itu hanyalah ya. Artinya kalau ada kata hanyalah kok tidak memenuhi kriteria yang ditentukan di situ, berarti imannya adalah disangsikan. Kalau mungkin kalau bahasa sekarang palsu, bukan ijazah palsu, tapi iman palsu. Ya. Supaya tidak palsu harus memenuhi kriteria itu, karena ini ada kata inama.
Ya, ada kata innama. Innamal mu'minuna itu artinya hanyalah orang iman itu. Ya, siapa tuh orang yang beriman? Ya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang yang apabila diseru, dibacakan, idza tuliyat alaihim ayatu zadathum iman. Jika diseru, hati kita itu bertambah imannya. Artinya ada merasa dipanggil. Kalau kita diseru adzan tapi tidak merasa diseru, ya itu bahaya sekali tuh. Ya, kalau menggunakan ayat ini itu sangat disangsikan iman kita palsu, ya. Diseru oleh Allah tapi kita tidak merasa diseru. Zadathum iman, enggak bertambah imannya, enggak merasa diseru, santai-santai aja. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu maka definisi itu menjadi sangat penting, ya, terutama bagi para ulama yang tahu, yang faham tentang ayat ini, maksud Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita kaji tafsir, penting sekali tentang ayat ini agar supaya kita menyepelekan. Karena kita menyepelekan seruan Allah itu fasik. Ya. Jadi definisi fasik coba. Fasik itu yang imannya rusak. Imannya rusak itu bagaimana? Imannya rusak kita menyepelekan daripada Allah dan Rasulnya disepelekan. Lah, berapa-apa berbuat dosa juga nggak merasa dosa. Itu kalau nggak karena ilmunya kurang, karena fasik. Ya sekarang kan banyak orang sebenarnya tahu bahwa aurat manusia, terutama laki-laki, ya, baina surati wa rukbati. Aurat perempuan kan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Tapi seorang perempuan yang fasik, ya, dia akan mudah menyepelekan. Lah, rapopo guru, apa namanya, rambut kan bisa. Akhirnya dia biasa jalan di tengah umum tanpa jilbab, itu kan fasik, ya. Imannya rusak. Kemudian sering laki-laki itu, ya, laki-laki sudah tahu kalau auratnya antara wudel sampai dengkul, tapi keluar rumah pakai celana pendek gitu, ya. Jadi menganggap tidak dosa, padahal tahu itu fasik. Dan orang yang fasik sebenarnya tidak boleh ngimami sholat, ya. Karena ini bahaya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kefasikan itu sudah banyak melanda. Karena biasanya fasik itu tidak tiba-tiba. Fasik itu tumbuh berkembang karena kebiasaan yang buruk, ya. Kebiasaan buruk itu karena perilaku yang buruk. Perilaku buruk itu perilaku yang tidak sesuai dengan syariat. Misalnya menggunakan mata tidak sesuai dengan amanahnya untuk melihat yang baik, mata melihat yang buruk-buruk, ya. Itu kan tidak amanah. Tidak amanah dalam menggunakan mata. Maka ini akan menimbulkan karat. Karat di dalam hati itu ibaratnya besi yang terkena air, itu kan menimbulkan karat. Maka karat itu kalau dikasih listrik, ya, dikasih listrik, karatnya kalau udah ini, maka setrum itu tidak akan mengalir. Karena apa? Kena karat, kan gitu. Begitu juga hati, kalau sudah semakin banyak karat, itu dapat panggilan apa? Enggak nyetrum gitu. Enggak nyetrum karena apa? Terlalu banyak karat, banyak dosa yang dilihat, mungkin ucapan yang diucapkan tidak terkontrol, ya. Biasa bergaul dengan bukan muhrim, ciwit-ciwitan sampai ambung-ambung, merasa tidak berdosa. Nah, itu kan penyebab karat-karat, ya, dosa yang melekat dalam hati. Hati itu, ya, satu persatu kalau terus, ya,
dosa, bahkan kalau dosa itu sudah dinikmati, wah itu sangat berbahaya. Harusnya kan orang dosa beristighfar, merasa takut segera kembali kepada Allah kan gitu. Tetapi dosa itu sudah menjadi kebiasaan, ya. Bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, empet-empetan, merasa menikmati, anget gitu, ngasuh pengen maning gitu ya. Kemudian sudah berani berbohong sama orang tua, saya mau kerja kelompok, padahal pengen jejeran hangat-hangat gitu ya, pada bukan muhrim. Seperti itu kadang-kadang bagi sebagian orang itu sudah tidak dianggap dosa, ya. Tapi bagi orang mukmin yang takut kepada Allah, hatinya bersih, ini adalah dosa yang akan menjadi bintik-bintik hitam dalam hati, sehingga nanti orang berbuat dosa lagi akan merasakan lezat, ya. Harusnya orang berbuat dosa merasa takut, khawatir kan gitu ya, segera bertobat. Tapi karena dia sudah menikmati dosa, maka dosa menjadi bahkan dicari, ya. Oh, nanti akan ketemu dengan ini, ketemu dengan itu. Ingin memuaskan hawa nafsunya, bukan memuaskan bagaimana mencari keridhaan Allah. Jadi referensi keridhaan Allah sudah hilang dari dalam pikiran. Padahal orang hidup untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kan satu, ridho Allah kan itu. Ridho Allah adalah cita-cita tertinggi manusia. Kalau sudah lepas dari referensi pikiran kita, ridho Allah sudah lepas, ya sudah, hidupnya sangat berbahaya, bukan berbahaya toh ya, bahaya ya. Nah, untuk itu maka patokan ridho itu ya orang yang diridhoi. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Patokannya orang yang telah diberi ridho siapa? Orang-orang terdahulu yang memperjuangkan Islam. Mereka melakukan hijrah, di mana hijrah mereka itu meninggalkan kebiasaan buruk gitu ya, menuju kebaikan, meninggalkan kegelapan menuju cahaya. Dan juga orang-orang yang nusrah, yang membantu bagaimana orang itu bisa menegakkan daripada kebaikan, menegakkan kebenaran, menegakkan agama. Jangan sungkan-sungkan kita membantu mereka gitu ya. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Ya, kita termasuk orang yang tidak hidup di zaman Nabi, tapi bagaimana pastikan diri kita adalah paling tidak membantu. Ya, kalaupun kita tidak bisa mendoakan, kita harus berpihak kepada orang yang menjaga kebenaran, ya. Bukan berpihak kepada teman kawan akrab kita, ya. Walaupun teman akrab kita kalau salah ya kita salahkan, itu salah kan, ya. Kadang-kadang standar kita itu adalah standar nafsu, standar keinginan, standar keumuman, bukan standar kebenaran. Kalau kita standar kebenaran, ya kita harus berpihak pada Allah dan Rasulnya. Kalau itu benar menurut Allah dan Rasulnya, ya kita harus membenarkan kan gitu ya. Hadirin rahimani wa rahmatullah, ini penting sekali tentang sholat. Kadang-kadang sholat itu ya Allah ya Rabb di akhir zaman itu, ya. Maka kita itu sebagai orang tua terhadap anak jangan bosan-bosan. Tanda kasih sayang orang tua terhadap anak, salah satu indikatornya adalah memperhatikan sholatnya. Walaupun hari ini diomongi urung gelem, besok lagi belum mau, nggak didengar, nggak apa-apa. Kita mati duluan apa dia yang mati duluan? Kadang-kadang kita sering frustasi ya. Wah, anak kita sulit, dibangunkan sulit, nggak pernah dengar gitu ya. Terus akhirnya kita frustasi sendiri ya. Padahal jelas wala tayasu mirruhillah. Kan gitu. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Seringkali kita dengar dalam rapat wali murid ya,
dengan orang tua, maka mereka katakan, oh sulit banget membangunkan, siang orang gelembang. Padahal, nah itu sulit itu adalah merupakan bagian daripada seni, ya. Apakah hanya kita yang diberi sulit? Tidak. Dari zaman dahulu, ya kan, dari zaman Nabi Adam itu sudah ada yang membangkang, ya. Mulai cerita Qabil dan Habil, bahkan lebih dari itu, Qabil hanya gara-gara tidak diterima korbannya, dia mengatakan kepada Habil, qala aqtulanna, ya, aku akan bunuh. Sampai membunuh dia. Jadi tentang kemaksiatan, dosa itu sudah dari dulu. Bahkan Nabi Adam sendiri pernah melanggar, ya, terhadap perintah Allah, wala taqrabu hadhihi syajarata, ya, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minat dzalimin. Jangan dekati pohon ini yang menyebabkan kamu zalim. Digoda setan, enggak mempan. Akhirnya setan melalui istrinya mempan juga. Ya, itu jadi akhirnya seorang nabi saja tergelincir dalam dosa, kan gitu, hingga akhirnya terlepas pakaiannya, dilemparkan ke dunia dan seterusnya. Cuman bedanya kalau Nabi Adam alaihissalam begitu dia mendapatkan hukuman dari Allah, keluar dari surga, hidup baru di dunia, dia bertobat. Bahkan taubatnya Adam itu, ya, selama 40 tahun bersujud apabila tetesan daripada air mata Adam ditimbang dengan seluruh tetesan umat manusia, masih banyak tetesan Adam. Penyesalannya ya, begitu rupa, ya. Kalau kita kan menyesal ngesut dosa maning, menyesal itu luar biasa. Jadi sebenarnya dosa itu hal yang lumrah bagi manusia. Tapi sebaik-baik orang berbuat dosa, maka bertobat, ya. Dia kembali kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, kan gitu, ya. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Jadi perkara sholat itu bukan perkara yang biasa, atau perkara yang luar biasa. Orang yang orang yang kekayaannya katakanlah hanya sholat saja, itu sudah melebihi memiliki semuanya, ya. Karena sholat itu kan sebenarnya sumber kekayaan. Satu, kekayaan hati, ya. Ketika orang sholat itu banyak istighfar, diampuni dosa-dosanya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, ya. Warhamni, kita kan butuh kasih sayang Allah. Sudah ada doa dalam sholat, ya. Wajburni, supaya dicukupkan hidup ini. Coba bayangkan, kita perlu nggak memperoleh kecukupan hidup? Banyak orang yang dersulo sini kurang ini rukoi gini. Perlu kita cek itu. Ketika kita doa wajburni, dihayati apa enggak? Ya. Wajburni, ya Allah, cukupkan aku, cukupkan. Itu sudah luar biasa kalau kita ketika membaca doa itu, ya. Subhanallah, ya. Langsung Allah hadirkan. Hati diberi ketenangan, kekayaan hati, luar biasa. Sholat itu sudah dapat memenuhi separuh kebutuhan hidup, separuh, bahkan mungkin seluruh kehidupan hidup harus dibuka dengan seperti, ya. Terkadang orang itu nggak menyadari, nggak mensyukuri sudah diberi karunia sholat karena nggak tahu, ya. Maka kewajiban kita semua bisa menjelaskan bahwa sholat itu harus kita apresiasi, ya, sebagai bentuk hadiah pemberian dari Allah yang sangat luar biasa. Orang yang diberi sholat, apalagi istiqomah sholat, menjaga sholat, maka sesungguhnya dia orang yang sangat beruntung. Dan orang yang dicabut sholatnya, sehingga untuk sholat itu sangat berat tuh.
Itu saya dapat memastikan karena dosa-dosa yang dilakukan. Pasti. Ya. Karena Allah itu berfirman bahwa orang yang berbuat dolim, ya, berbuat mungkar, ya, maka maka Allah akan cabut, ya, sedikit-sedikit akan cabut imannya, ya, sehingga jika Allah kehendaki orang yang ada dalam kesesatan, maka dia diperintah untuk mengamalkan agama, maka seperti dipaksa terbang ke langit. Ya, itu ayatnya jelas sekali, ya. Faman yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang biasa berbuat kedoliman, dosa, gitu ya, maka dia disuruh untuk mengamalkan agama seperti, ya, hatinya maka sempit. Dayyqan harajan, hatinya sempit. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti seolah-olah dia dipaksa terbang ke langit. Coba itu, padahal kedoliman sudah berapa? Ada yang bisa menghitung hari ini kita berbuat dolim, berbuat sesat, berbuat dosa, sudah berapa kesesatan yang kita lakukan. Maka oleh karena itu kita harus kembali kepada Allah dengan sholat. Sholat itu membuka semua. Tobat ya dengan sholat, ya rizki ya dengan sholat, ya. Semuanya. Orang mau kebingungan ya sholat istikharah, mau ini ya dapat sholat, pokoknya membukanya sholat, ya. Orang kehilangan sholat sudah kehilangan semuanya lah. Jadi orang yang sudah diberi sholat itu luar biasa, ya. Harus kita syukuri, ya. Tapi juga kalau ada orang yang kemudian sholatnya sulit dan sebagainya, ini kita harus istighfar. Memang kita nggak bisa maksa, ya. Itu sudah rumus dari Allah. Kita harus banyak istighfar, itu ya kuncinya. Ya hadirin rahimani rahimakumullah, para orang tua di mana saja berada, para guru di mana saja berada, ini Pak Guru, Bu Guru, ya. Ini taksir ke mahasiswa saya sih. Ya. Jadi mari kita jangan frustasi menghadapi anak-anak kita yang sulit sholatnya, tapi kita harus terus, ya, kita yang mati duluan atau mereka yang mati duluan. Itu jangan kesabarannya terbatas manusia, itu ya nggak usah terbatas lah sampai mati, itu aja. Itu ya, jangan terbatas, yang terbatas umur kita. Ya udah, kalau sudah sampai mati ya udah kita maksimalkan, kan gitu ya. Ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian apa yang dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.